Selamat berjumpa kembali di video kali ini. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tiga jenis operasi, yakni operasi penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian dan pembagian, lalu operasi logika. Baik, terakhir kita akan mempelajari operasi dasar yang berupa korelasi dan konvolusi. Sebelum kita terapkan korelasi dan konvolusi pada sebuah citra, yang biasanya digunakan pada filtering, sebaiknya kita mempelajari dulu tentang apa yang dimaksud dengan korelasi dan konvolusi. Secara sederhana, korelasi adalah perkalian dua buah fungsi, di mana f ini mewakili citra, sedangkan x di sini mewakili sebuah citra, kemudian di sini G mewakili sebuah filter yang akan kita gunakan pada proses korelasi. Untuk konvolusi sendiri, kita ambil contoh, ketika pada proses korelasi, filter yang kita gunakan seperti ini, maka pada proses konvolusi, filter ini akan diputar sebesar 180 derajat. Ketika kita menggunakan filter yang simetris, maka proses konvolusi dan korelasi adalah sama. Kita ke contoh, di sini kita mempunyai sebuah citra, F, dan sebuah filter simetris, G. Karena filter di sini bersifat simetris, maka fungsi korelasi akan sama dengan konvolusi. Kita ke proses yang pertama, karena di sini kita mempunyai sebuah filter berukuran 3x3 yang akan kita terapkan pada sebuah citra, maka bagian pada tepi citra akan kita abaikan. Karena bagian filter tidak akan mampu menjangkau bagian tepi citra. Proses korelasi bekerja seperti ini, kita akan mengalihkan semua nilai-nilai dalam filter dan citra, kemudian meletakkan hasilnya pada pusat filter. Karena pusat filter berada di dalam dimensi 3x3, maka bagian tepi citra seperti ini kita akan abaikan. Baik, pada proses iterasi yang pertama, kita lakukan operasi penjumlahan 20 kali 0 ditambah 13 kali 1 ditambah 8 kali 0 dan seterusnya hingga terakhir 8 kali 0. Hasilnya kita letakkan pada bagian pusat filter, menghasilkan nilai negatif 3. Seperti ini. Lalu, pada iterasi kedua, filter ini akan bergeser satu kolom ke kanan seperti ini. Dengan melakukan operasi yang sama, perkalian dan penjumlahan, yaitu 13 kali 0 tambah 8 kali 1, dan seterusnya hingga 10 kali 0. Hasilnya adalah 19. Pada proses iterasi ketiga, kita geser filter ke kanan, begitu pula pada iterasi keempat. Nah, ketika sudah mencapai bagian tepi dari kolom paling kanan sebuah citra, maka filter ini akan bergeser satu baris, turun satu baris ke bawah, dengan kembali pada kolom paling kiri. Seperti ini. Pada proses iterasi kelima, dia akan turun satu baris ke kiri, satu baris ke bawah, dan kemudian dimulai lagi dari kolom paling kiri, dan seterusnya pada proses iterasi ke-6 bergeser ke kanan, ke-7 dia bergeser ke kanan, 8 bergeser ke kanan, iterasi ke-9 dia akan turun satu baris, hingga iterasi ke-10, 11, 12, kemudian turun lagi satu baris pada iterasi ke-13, hingga iterasi ke-16. Nah, ini adalah hasil dari proses korelasi ataupun konvolusi, karena di sini kita menggunakan filter yang simetris. Lalu bagaimana ketika kita ingin melakukan filtering pada bagian tepi citra? Kita bisa melakukan padding nilai 0. Ini yang biasa dilakukan pada sebuah citra digital. Kita ambil contoh, perhatikan nilai-nilai hasil di sini. Ini adalah nilai hasil tanpa padding 0, ataupun kita memfilter bagian selain tepi citra. Ketika kita menggunakan padding nilai 0, maka seluruh citra bisa terfilter. Anda perhatikan hasil sebelumnya sama dengan hasil yang kita peroleh dengan tanpa padding. Atau bagian tepi citra kita abaikan. Ketika kita melakukan padding, maka bagian tepi citra akan kita berikan nilai 0. Seperti ini. Sehingga filter berukuran 3x3 akan mampu menjangkau bagian dari ujung citra. Pada iterasi berikutnya akan bergeser seperti ini, iterasi berikutnya bergeser, dan seterusnya. Hasilnya seperti ini.
Kita perhatikan dari kedua hasil ini, bagian tengah dari citra yang sudah terkorelasi atau konvolusi atau terfilter adalah sama, namun hanya berbeda di bagian tepi. Oke, selanjutnya kita akan terapkan operasi konvolusi ataupun korelasi ini, ataupun operasi filtering, yang lebih familiar kita akan sebut dengan filtering, pada MATLAB. Oke, kita sudah terapkan citra A seperti ini. Kemudian kita terapkan juga filter B seperti yang kita contohkan, seperti ini. Nah, kita coba panggil citra A dan filter B sama dengan contoh yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan lakukan filtering. Fungsi dari filtering kita bisa lakukan dengan memanggil fungsi dasar yang ada di MATLAB. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana melakukan looping, membangun sebuah teknik filtering manual. Untuk awal kita pelajari, kita menggunakan filter dasar yang tersedia di MATLAB. Oke, kita langsung panggil, misal kita punya sebuah citra C yang merupakan hasil dari filtering. Kita bisa panggil di sini IM filter atau image filter A terhadap B. Oke, kita perhatikan hasilnya. Hasil yang kita peroleh 25, negatif 7, negatif 7, 17, negatif 15, hingga 8. Hasil ini sama dengan ketika kita melakukan filtering dengan padding 0. Inilah yang umum dilakukan di citra. Agar bagian tepi bisa difilter dengan filter ukuran tertentu, maka ditambahkan padding sesuai dengan ukuran filternya. Oke, hasilnya sama 25, negatif 7, negatif 7, 17, hingga 8. Hasil dari filtering di MATLAB. 25, negatif 7, negatif 7, 17, hingga 8. Untuk lebih detail mengenai fungsi IM filter, Anda bisa pelajari lebih lanjut dengan mengetikkan help IM filter. Di sini disediakan fungsi apakah dia akan melakukan secara korelasi atau konvolusi. Hasil akhirnya apakah keseluruhan dari nilai citra dan juga filter atau sesuai dengan nilai citra asli. Baik, selanjutnya kita terapkan ke sebuah citra. Kita panggil citra A, saya akan kembali menggunakan image papers. Kemudian saya akan menggunakan filter yang sudah kita hitung sebelumnya, filter B, lalu kita lakukan operasi pemfilteran, konvolusi ataupun korelasi. Karena di sini filternya simetris dan secara default kita bisa sampaikan bahwa konvolusi dan korelasi menghasilkan nilai yang sama. C adalah hasil filtering dari citra A dan filter B. Berikutnya kita tampilkan citra A dan citra B. Citra C yang merupakan hasil filtering. Nah, tampak di sini citra yang kita lakukan konvolusi, korelasi, ataupun filtering, maka akan menghasilkan sebuah citra yang nampak detail di bagian tepi. Mengapa seperti ini? Hal ini terpengaruh oleh nilai-nilai dari variabel di dalam filter itu sendiri. Ketika kita merubah nilai di dalam variabel filter, maka hasilnya pun akan berubah. Baik, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan yang lebih lanjut mengenai filtering
pada domain frekuensi akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baik, sekian, terima kasih dan sampai jumpa.